Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seorang ayah yang tega, rela menumbalkan anak gadis semata wayangnya untuk dijadikan tumbal dan dinikahkan dengan siluman buaya putih. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tolong! Seorang pemuda sedang berlari tunggang-langgang hingga terjatuh-jatuh demi untuk mencari pertolongan. Meskipun dia tahu bahwa tindakannya itu akan percuma. "Ada apa, Asep?" tanya salah satu warga yang melihat pemuda yang bernama Asep itu berlari tak tahu arah. Di sana, di sungai sana ada buaya, Pak. Tolong, Pak, si Pak Ijo diseret buaya sampai ke tengah sungai, Pak, jawab Asep dengan derai air mata. Bagaimana Asep tidak cemas? Pasalnya dialah yang mengajak Pak Ijo untuk pergi memancing. Awalnya tak ada masalah apapun, hingga entah kenapa Pak Ijo terpleset dan jatuh ke sungai. Tentu sebagai anak desa, mereka berdua sama-sama pandai berenang. Maka dari itu, Asep tak membantu Pak Ijo untuk naik. Saat satu kaki Pak Ijo memijak permukaan, tiba-tiba dengan secepat kilat, seekor buaya putih menyambar kaki Pak Ijo satu lagi yang belum sempat memijak permukaan. Astagfirullah, bagaimana bisa? Ayo kita ke sana. 3 orang termasuk Asep pun berjalan beriringan dengan langkah besar menuju sungai yang dimaksud. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di sungai itu. Namun malang tak dapat ditolak. Pak Ijo sudah tidak terlihat lagi. Mereka hanya bisa melihat sobekan baju yang telah mengambang di tengah sungai. Asep dan 2 orang lainnya pun kembali mencari pertolongan pada warga lain, berniat ingin meminta pertolongan dengan jumlah banyak. Mereka akan mencoba mencari jasad Pak Ijo menggunakan tempek, sejenis perahu namun menggunakan mesin untuk bergerak. Beberapa saat setelah mereka meninggalkan area sungai, sepasang mata keabu-abuan yang ternyata sedari tadi memperhatikan di seberang sana, menatap penuh arti dengan kedua sudut bibir yang terangkat. Sungai Bengin namanya. Meskipun airnya jernih dan deras, namun menyimpan banyak misteri. Setiap bulan sungai itu selalu saja meminta tumbal. Bukan sungainya, akan tetapi penghuni di dalamnya. Berita itu terdengar sampai ke telinga Mina dan Parman, sang ayah. Malam ini Mina dan Parman melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu makan malam bersama. "Mau ikut ayah ke rumah kediaman Pak Ijo tidak?" ucap Parman membuka suara sesaat setelah mereka menyelesaikan makan malam. "Tidak ya, ayah pergilah sendiri, Mina di rumah saja," jawab Mina, kemudian merapikan sisa makanan dan piring kotor. Sebenarnya niat hati ingin juga datang untuk mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga Pak Ijo yang seumuran dengannya, dan kebetulan juga teman sekelasnya sewaktu masa sekolah dulu. Namun dirinya sudah terlalu lelah saat seharian bekerja membantu ayahnya mengarit padi di sawah. Belum lagi dia harus mencari rumput untuk ternak-ternaknya sebelum pulang. Berulang kali Parman melarang, namun Mina tidak pernah mendengar. "Mina, sudahlah, jangan lakukan pekerjaan berat lagi. Kamu itu perempuan dan masih gadis. Jika selalu bekerja keras seperti itu, ayah khawatir tidak akan ada pemuda dari desa ini yang meminangmu," ucap Parman pada suatu hari saat mereka sedang makan siang bersama di pondok milik mereka di tengah sawah. Mila menghela nafas berat. "Tak usah pikirkan masalah itu, ayah. Jika sudah jodohnya, Mina akan menikah juga."
Masalah pekerjaan Mina sehari-hari jangan melarang Mina untuk itu. Daripada Mina harus berdiam diri di rumah, lebih baik Mina membantu ayah. Mina tidak memikirkan tentang itu meskipun umurnya sudah menginjak 21 tahun. Baginya jika sudah tiba waktunya, dia pasti akan menikah. Dia juga tidak mempedulikan penampilannya, asalkan bersih dan tidak kucel serta masih bagus dipandang. Sepeninggalnya Parman, Mina pun berkutat di dapur untuk mencuci piring bekas makan malamnya tersebut. Setelah selesai, dia kemudian merebahkan tubuhnya di dipan sederhana miliknya. "Kau bayar atau kau babak belur?" Mina tersentak kalau mendengar suara gaduh dari arah luar rumahnya. Dia membuka matanya dengan paksa meskipun rasa kantuk masih terasa. Mina berjalan menuju pintu dan melihat ayahnya tengah dikelilingi oleh orang-orang suruhan juragan beras di desanya. "Ayah, apa-apaan ini?" teriak Mina. Dia memegang tangan Parman dan menariknya menjauh dari beberapa pria tinggi besar itu. "Si cantik Mina ternyata. Jangan ikut campur, ini urusan kami dengan ayahmu," ucap salah seorang dari pria tinggi besar itu. Mina sedikit bergidik saat salah satu dari mereka itu menatapnya dengan tatapan nafsu. "Ayah, ada apa ini? Mengapa anak buah juragan beras itu mencari ayah?" Sementara Parman terlihat menunduk. "Jawab, ayah." Ayah meminjam beberapa jumlah uang pada juragan beras itu untuk mengganti rugi ternak tetangga yang mati karena diseruduk kerbau kita, jawab Parman dengan nada terbatah. "Astaga ayah, mengapa tidak memberitahu Mina tentang itu? Lalu berapa yang telah ayah pinjam dari juragan beras?" 10 juta. Astagfirullahalazim, sebanyak itu? "Iya, sebanyak itu. Dan dia belum sama sekali membayar angsurannya hingga kini," salah seorang dari pria tinggi besar itu. Mina menatap sekitar wajah Parman. Kemudian Mina melangkah sedikit maju ke depan. "Beri waktu lagi untuk aku melunasinya." Mendengar itu Parman terkejut. Dia tak menyangka atas apa yang dikatakan anaknya itu. "Baiklah, jika kau yang mengatakannya, kuberi kau dan ayahmu waktu selama 1 minggu. Jika tidak juga, maka juragan sendiri yang datang untuk mengurusnya," ucap salah seorang dari mereka. Kemudian menyolek dagu milik Mina begitu saja, sesaat sebelum mereka semua pergi. "Apa maksudmu berkata seperti itu, Mina? Uang dari mana untuk membayar hutang? Hah?" Seharusnya ayah bertanya pada diri ayah sendiri. Mengapa ayah melakukan tindakan yang berujung merugikan diri ayah sendiri? Mina tak suka berhutang. Meskipun itu ayah yang melakukannya, Mina akan mencoba mencari uang di kota. Tangan Mina tengah sibuk memilih pakaian yang akan ia bawa ke kota. Dia akan pergi ke kota hari itu juga. Parman semakin gusar. Tentu dia tak akan mengizinkan anak satu-satunya itu pergi begitu jauh darinya. Dia sudah cukup menderita sejak kepergian ibu Mina menghadap sang Halik 10 tahun lalu. Dia tidak akan membiarkan Mina pergi jauh darinya. "Tunggu nak, jangan begitu. Biar saja ayah yang membayarnya sendiri. Kamu tak perlu bersusah payah untuk membayar hutang ayah." Mina menghentikan kegiatan mengemasi pakaian ke dalam tas jinjing. Kemudian menatap lekat sang ayah. "Bagaimana caranya ayah? Hutang yang dipinjam itu tidaklah sedikit," ucap Mina pelan. "Ayah akan coba ke dukun untuk mencoba cara pesugihan saja. Ada yang bilang cara itu adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu yang tak lama." Ucapan Parman itu mampu membuat mata Mina membola karena terkejut. Dia tak menyangka bahwa ayahnya memikirkan jalan pintas seperti itu. Meskipun Mina hanya orang desa dan sekolah pun hanya sebatas dasar saja, namun Mina tak cukup bodoh dalam menilai mana yang baik dan yang buruk. Belum sempat Mina membuka mulut, Parman sudah berlalu pergi meninggalkan Mina begitu saja. Mina berjalan menuju pintu dan mendapati punggung sang ayah yang semakin jauh berjalan. Hatinya gusar setelah mengetahui keinginan ayahnya itu.
Dia sangat khawatir pada niat Parman untuk melakukan pesugihan. Di tempat lain, Parman berniat hendak ke rumah salah satu dukun di desanya. Dukun yang dia tuju adalah dukun yang kesaktiannya terkenal hingga ke seluruh penjuru desanya. Jalan satu-satunya, aku harus mendengarkan ucapan trio. Harusnya aku mendengarkannya sejak dulu. Parman bergumam sendiri. Sebenarnya pesugihan di tempat Parman sudah berkembang sejak dia masih muda. Namun saat itu Parman masih memiliki pikiran yang jernih dan juga memikirkan konsekuensinya. Dia khawatir akan akibat dari melakukan pesugihan tersebut. Meskipun hingga saat ini Parman tak pernah mendengar berita korban akibat pesugihan itu. Kali ini Parman benar-benar sudah kehilangan akal. Pertahanannya runtuh setelah sebelumnya menolak mentah-mentah ajakan dari teman-temannya untuk melakukan pesugihan. Tidak semua, namun sebagian dari warga desa Parman telah menjalankan pesugihan itu. Meski rumah-rumah penduduk masih tradisional, namun ekonomi dan keuangan warganya bisa dibilang setara dengan orang-orang kota. Berbeda dengan kehidupan Parman, dia bahkan harus memeras keringat setiap hari untuk mendapatkan sesuap nasi. Wah, ada apa gerangan Parman mencariku hingga ke rumah? Ucap dukun yang ditemui oleh Parman. Sesaat setelah Parman tiba, ternyata dukun itu tengah duduk santai di teras rumahnya. Parman tersenyum sambil menunduk. Dia ingat betul bahwa dulu dia pernah menolak ajakan dari dukun itu untuk melakukan pesugihan seperti warga lain. Ayo, duduklah. Parman mengangguk, kemudian duduk di sebelah sang dukun tersebut. Begini mbah, saya ingin coba pesugihan itu, ucap Parman membuka percakapan. Tiba-tiba dukun tersebut tertawa terbahak-bahak sesaat setelah mendengar tujuan Parman datang menemuinya. Sudah kukatakan, kau tidak akan tahan melihat kehidupan warga yang semakin hari semakin maju, jawab dukun itu dengan wajah yang terlihat penuh kemenangan. Iya, lalu bagaimana caranya mbah? Pria parubaya itu pun mengajak Parman untuk masuk ke dalam rumahnya. Syaratnya sedikit sulit, karena kau memiliki seorang anak gadis, Parman. Apa maksudnya mbah? Apa hubungannya dengan Mina anak saya? Parman mulai was-was, dia mulai khawatir dengan apa yang selama ini dia takuti. Pesugihan ini nantinya akan memberimu banyak uang dalam waktu sekejap. Kau nanti akan bersekutu dengan siluman buaya putih, dan sosok itulah yang nanti akan memberikan semua yang kau inginkan. Parman menatap dukun itu dengan air muka ketakutan. Lalu mbah, jika yang ingin melakukan pesugihan itu memiliki anak perempuan yang masih gadis, akan dinikahkan dengan siluman tersebut. Tapi jika tidak punya, mereka harus menggantinya dengan gadis lain untuk dijadikan tumbal pengganti. Parman menegang. Dalam beberapa detik dia tak bisa berkata-kata apapun lagi. Benar dugaannya selama ini mengenai pesugihan itu. Namun ingin mundur pun tak bisa karena sudah terlanjur. Jadi saya harus menumbalkan Mina putri saya mbah, ucap Parman dengan nada bergetar. Melihat raut wajah Parman yang menegang, dukun itu kembali tertawa. Tenang Parman, tenang. Putrimu hanya dijadikan istri saja oleh siluman itu. Tumbal hanya sebagai perumpamaan saja, ucap dukun itu menenangkan Parman. Benarkah begitu mbah? Saya takut jika terjadi sesuatu pada Mina atau siluman itu akan menyakitinya, ucap Parman ingin meyakinkannya sekali lagi. Benar, tapi jika kau tak yakin, kau bisa mundur dari sekarang sebelum ritual pertama dilakukan. Kali ini dukun itu memasang wajah serius. Parman gusar, dia kembali gelisah. Praduganya tentang syarat pesugihan itu benar terjadi. Namun di sisi lain, dia pun mulai tergiur dengan hasil dari pesugihan itu. Baiklah mbah, syaratnya saya terima, ucap Parman setelah beberapa detik terdiam, bertarung dengan pikirannya sendiri. Baik, untuk ritual yang pertama, yaitu pengenalan,
Dia ingin mengenal pemujanya terlebih dahulu. Lagi-lagi Parman kembali menegang. Itu artinya siluman itu akan datang. Maksudnya dia akan datang, Mbah. Parman tak henti-hentinya, merasa ketakutan. Iya, dia tidak akan melakukan apapun. Dia hanya datang sebentar, lalu pergi. Seperti itulah bentuk perkenalannya. Jawab dukun itu dengan tangan yang mulai mempersiapkan bahan dan alat untuk ritual pertamanya. Sebuah kendi sebesar kepala berisikan air yang sudah ditaburi bunga bermacam warna. Berikan tanganmu, ucap dukun itu mengulurkan tangannya. Dengan gugup Parman mengulurkan kepalan tangannya. Dengan cepat dukun itu menyayat ujung jari Parman. Kemudian darahnya diteteskan ke dalam kendi tersebut. Rasa sakit dan terkejut terasa secara bersamaan. Parman kali ini hanya bisa memperhatikan kegiatan dukun itu tanpa bisa bertanya-tanya lagi. Mulutnya komat kamit seperti sedang mengucapkan mantra. Tiba-tiba angin semilir terasa dingin di tengkuk Parman. Padahal semua jendela dan pintu sudah ditutup karena hari sudah gelap. Angin itu seakan-akan hanya berputar-putar di dalam ruangan tempat Parman dan dukun itu berada. Parman mengedarkan pandangannya sambil memeluk tubuhnya sendiri. Tak lama angin pun berhenti, digantikan dengan asap putih yang mengepul datang dari arah bagian atap rumah. Angin tersebut berputar-putar di atas kepala Parman, kemudian berhenti tepat di samping dukun tersebut. Dalam sekejap asap hitam itu berubah menjadi sosok pria bertubuh tinggi, berwajah tampan, dan pakaian yang dia kenakan adalah pakaian kerajaan. Parman tetap diam, namun dengan mulut yang terngangah. Prasangka Parman akan wujud asli dari siluman itu langsung terbantahkan. Ketika ia melihatnya sendiri, Parman mengira dia akan melihat wujud asli dari siluman itu. Sangat menyeramkan dan buruk rupa. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Mbah, dia sudah datang, ucap Parman dengan mata yang masih menatap ke arah siluman tersebut. Dukun itu tersenyum simpul. Aku tak bisa melihatnya. Aku hanya bisa memanggilnya saja. Sekarang kau sudah terikat dengannya. Dialah Raden Saga, penguasa Sungai Pengin, raja dari semua siluman yang ada di Sungai Pengin itu. Setelah berkata seperti itu, siluman yang ternyata bernama Raden Saga itu pun menghilang. Parman sedikit lega karena yang diucapkan oleh dukun itu benar. Raden Saga itu hanya ingin melihatnya saja tanpa melakukan apapun. Sekarang pulanglah. Setiap malam Selasa, dia akan datang mengunjungi rumahmu untuk menemui istrinya. Ingat, jangan sampai sekali-kali kau melanggar peraturan itu, ucap dukun itu kemudian. Parman mengangguk cepat. Dia pun segera pergi dari rumah dukun tersebut. Malam Selasa itu berarti besok malam. Sementara itu sejak kepergian Parman, Mina tak kunjung memejamkan matanya. Mina hanya berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya, hingga Mina mendengar seperti seseorang yang sedang membuka pintu. Mina pun bergegas keluar dan mendapati ayahnya sudah berada di kursi kayu miliknya. Mina melihat ayahnya menekuk hingga tandas air putih yang ada di dalam teko. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Tanya Mina dengan nada khawatir. Parman mengangguk dan tersenyum. Ayah baik-baik saja, Mina. Ayah ingin memberitahumu sesuatu. Kamu duduklah di sini, ucap Parman memberi kode agar Mina duduk di kursi yang satunya lagi. Mina menurut dan duduk. Mina, ayah sudah yakin ingin melakukan pesugihan itu. Syaratnya sangat mudah dan tidak begitu berat, ucap Parman dengan wajah mulai serius. Mina sudah menyangka bahwa ayahnya sudah kehilangan akal. Apa itu syaratnya ya? Syaratnya adalah kamu harus menjadi istri dari siluman yang akan memberikan kita uang. Dia tidak akan menyakitimu, nak. Apa? Tidak, ayah sudah kehilangan akal. Jika begitu, lebih baik Mina bekerja keluar kota saja daripada harus menjadi istri dari siluman, ayah,
Tega sekali ayah mengorbankan Mina sebagai tumbalnya. Mina benar-benar marah dan kecewa dengan ayahnya. Demi uang, ayahnya rela menumbalkan dirinya. Hai nak, tenanglah dulu. Kamu tidak ditumbalkan, tapi memang itulah syaratnya. Kita bisa dapatkan uang dalam waktu hitungan menit. Jikapun kamu bekerja di kota, uang 10 juta beserta bunganya mau sampai kapan terkumpul? Parman berusaha membujuk Mina. Sebenarnya tak ada niat Parman untuk membawa Mina ke dalam ritual pesugihan ini. Namun Parman yang telah buta mau tak mau harus menerimanya. Air mata Mina luruh. Mina menangis. Dia membenarkan ucapan ayahnya. Meskipun dia bekerja butuh waktu bertahun untuk dia mendapatkan uang sebanyak itu untuk mengganti hutang ayahnya. Tapi ya, apa tidak ada syarat lain selain menjadikan Mina istri dari siluman itu? Mina akan mati karena ketakutan setelah melihat wajah asli dari siluman itu, ayah. Ucap Mina dengan nada bergetar. Kamu salah, Mina. Wujudnya bahkan lebih mirip seperti seorang raja. Dia sangat tampan dan terlihat berwibawa. Ayah bahkan sempat terpana setelah melihatnya. Jelas Parman meyakinkan Mina. Ayah telah bertemu dengan siluman itu. Iya, dia datang sebentar untuk pengenalan lalu pergi. Mina diam, tak menjawab. Ayah harap kamu bisa mengerti. Siluman itu akan datang setiap malam Selasa. Jadi siapkan dirimu setiap malam itu datang. Dan malam pertama adalah besok malam. Setelah berkata seperti itu, Parman bangkit lalu pergi, meninggalkan Mina yang penuh sesak di dada. Apa inilah takdirku yang sebenarnya, menikahi siluman? Suamiku siluman. Mina membatin. Hingga pagi menjelang, Mina tak kunjung memejamkan matanya. Kegelisahannya kembali memuncak ketika hari berganti. Hari ini adalah hari Senin, yang artinya nanti malam adalah malam Selasa. Sementara itu Parman tidur dengan sangat nyenyak. Dalam waktu beberapa jam lagi dia akan mendapatkan banyak uang. Dia akan membayar semua hutang-hutangnya, kemudian membelikan hewan ternak lagi. Parman terus saja menghayal tanpa memikirkan perasaan anak gadisnya. Mina, pergilah ke warung beli bahan makanan untuk hari ini. Pakai semua uang yang kita dapatkan dari hasil ngarit padi kemarin. Beli bahan makanan yang hampir tak pernah kita beli. Ucap Parman setelah dia bangun. Mina yang sedang menyapu rumah tertegun mendengar ucapan ayahnya itu. Ya, uang itu hanya cukup untuk makan kita 3 hari. Jika dibelikan pada bahan makanan yang mahal, kita hanya bisa makan untuk hari ini saja. Mina, apa kamu lupa? Sebentar lagi kita akan setara dengan warga desa ini. Kita juga akan punya banyak uang. Sudahlah, ayo cepat belanja, ayah lapar. Kemudian Parman kembali masuk ke dalam kamarnya dan kembali tidur. Mina menghela nafas kasar. Ayahnya telah berubah drastis. Parman bahkan tak lagi berbicara lembut padanya. Akhirnya mau tak mau, Mina pun berangkat menuju warung kelontong satu-satunya yang ada di desanya. Semua yang diinginkan tersedia di sana, termasuk sayur mayur dan lainnya. Bu, daging ayamnya sekilo ya. Beberapa ibu-ibu yang sebelumnya lebih dulu datang saling pandang satu sama lain. Pasalnya selama ini Mina hanya berbelanja ikan asin, tempe dan tahu. Mina hampir sama sekali tidak pernah membeli daging ayam. Mina, dapat uang dari mana bisa beli daging ayam? Ucap salah seorang ibu-ibu yang menanyakan pertanyaan yang membuat Mina tersinggung. Alhamdulillah ada rezeki lebih, Bu. Halah, Parman mencuri pasti. Kalau tidak, kalian tidak mungkin bisa beli bahan makanan mahal seperti daging ayam itu. Timpal ibu-ibu yang lain. Astagfirullah, jangan begitu ibu-ibu. Kita kan tidak tahu rezeki orang itu seperti apa. Jangan suka julid ibu-ibu, tidak baik. Setelah ibu pemilik toko. Sementara Mina berusaha untuk menahan air matanya agar tidak keluar. Ini Mina ayamnya, ada yang lain. Ucap ibu pemilik warung itu lagi. Sudah Bu, ini uangnya.
Meskipun Mina sudah menjauh, dia nampak mendengar kasak-kusuk dari ibu-ibu tadi. Mina mengusap dadanya, menahan sesak. Sesamanya di rumah, Mina pun mulai memasak. Beruntung dia memiliki tanaman cabai di belakang rumahnya, yang dahulu ditanam sendiri oleh ibunya. Mina selalu berusaha untuk merawat dan memberi tanaman cabai itu pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan ternaknya. Ada juga satu petak lahan kecil yang telah ditanami Parman sayuran. Jadi Mina tak kesulitan jika mereka sudah tidak punya uang. Setelah makanan selesai dimasak, Mina dan Parman pun makan. Lebih tepatnya hanya Parman, Mina tak berselera makan. "Mengapa tidak makan? Kamu harus terlihat segar saat malam nanti," ucap Parman dengan mulut yang dipenuhi makanan. Mina hanya diam, dia tak menanggapi ucapan Parman. Ingin membantahnya pun Mina percuma. Ayahnya itu telah dibutakan oleh uang. Waktu pun berlalu. Senja pun tiba. Sementara Mina hanya duduk di sudut ranjangnya sambil menatap ke arah luar jendela yang tak kunjung ia tutup. "Mina! Mina!" teriak Parman dari arah luar. Dengan rasa malas, Mina keluar kamar dan menemui ayahnya yang ternyata sedang duduk santai di teras rumah. "Ada apa, Ayah?" tanya Mina yang kini telah berdiri di depan pintu. "Ayah pergi sebentar, kamu bersiaplah, mungkin saja dia akan datang sebentar lagi," ucap Parman membuat Mina terkejut. "Apa, Ayah? Ayah mau pergi kemana?" "Ayah hanya pergi sebentar, kamu hanya akan bertemu dengannya sendiri di rumah ini." Mata Mina membola dan mulutnya menganga seakan tak percaya. Tak pernah disangkanya bahwa Parman membiarkannya bertemu dengan siluman itu sendirian. "Tapi ya, sudahlah Mina, ayah pergi dulu. Ayah harap ritual pertama ini tidak gagal." Parman bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Mina yang terpaku di tempatnya. Tiba-tiba Mina merasakan merinding di bagian kuduknya. Mina memeluk dirinya sendiri dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Untuk pertama kalinya, Mina merasakan rumahnya itu terasa angker. Mina terjingkat akibat terkejut dengan jendela dari dalam kamarnya terbuka dan terhempas ke dinding kamarnya yang hanya terbuat dari papan. Perlahan kaki Mina melangkah menuju kamarnya. Meskipun rasa takut sudah mulai dia rasakan, lagi-lagi Mina terpaku di tempat saat telah berada tepat di depan pintu kamarnya. Wajah Mina menegang, begitupun seluruh tubuhnya. Ada seorang pria dengan tangan yang berada di belakang punggung, berdiri membelakanginya. Dia menatap ke arah luar jendela dari kamar Mina. Nafas Mina tercekat. Dia memperhatikan sosok pria tersebut dari ujung kaki hingga ujung kepala. Penampilannya yang aneh dengan memakai jubah seperti kerajaan makin membuat Mina semakin ketakutan. Siapa kamu?" ucap Mina terbata dengan wajah ketakutan setengah mati. Sosok pria yang awalnya masih menatap ke arah luar jendela itu pun perlahan membalikkan tubuhnya. Entah kenapa kedua insan yang berbeda dunia itu sama-sama merasakan desiran aneh ketika menatap satu sama lain. Raden Saga tersenyum penuh wibawa, sementara Mina masih terpaku di tempatnya dengan mulut yang kali ini menganga seakan tak percaya atas apa yang dia lihat. "Selamat malam, Nona. Apa kehadiranku membuatmu takut?" ucap Raden Saga menyapa Mina. Mina kali ini gelagapan. Dia berkali-kali membenarkan poninya yang menutupi sebagian matanya. Mina hampir lupa bahwa yang dihadapannya itu adalah siluman. Ternyata Mina salah karena sempat mengira bahwa ayahnya akan berbohong mengenai wujud asli dari siluman tersebut. "Ya Allah, aku sepertinya telah melakukan kesalahan karena hampir saja terpanah dengan parasnya itu, ya Allah," Mina membatin. Tiba-tiba Raden Saga melangkah menuju ranjang milik Mina, kemudian duduk di ujungnya. Raden Saga menepuk-nepuk bagian sisi sebelahnya sebagai tanda agar Mina duduk di dekatnya. "Ayo, duduklah. Aku hanya ingin perkenalan saja.
Cobalah untuk bersikap seakan aku itu hanya temanmu, ucap Raden Saka lembut namun penuh wibawa. Mina termenung sejenak selama beberapa detik. Dengan langkah berat, dia perlahan berjalan mendekat. Mau tak mau, dia harus berusaha agar ritual malam ini tidak gagal sesuai keinginan ayahnya. Mina pun duduk dengan wajah yang menunduk, tak berani untuk Mina menatap wajah itu untuk yang kedua kalinya. Maaf, silakan lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Saga, panggil aku Raden Saga. Siapa namamu? Mina Raden, jawab Mina dengan tergagap. Meskipun Raden Saga memiliki dunia yang berbeda dengan Mina, namun Raden Saga juga mempunyai perasaan yang sama seperti manusia. Kamu cantik, mengapa ingin dinikahi dengan siluman? Tanya Raden Saga, meskipun Raden Saga tahu jawabannya. Mendengar itu Mina sontak mengangkat wajahnya dan tak sengaja pandangan mereka kembali bertemu. Mina lagi-lagi menundukkan pandangannya. Aku terpaksa demi ayah. Dia memiliki banyak hutang. Jawab Mina, kali ini tak lagi terdengar suara yang bergetar ketakutan. Begitukah? Ternyata kamu memiliki seorang ayah yang tak punya perasaan. Ucapan Raden Saga membuat Mina emosi. Dia berdiri kemudian menatap lekat wajah yang sedari tadi dia hindari. Meskipun begitu, dia adalah ayahku. Aku rela mengorbankan apapun sebagai anaknya. Sekarang cepat lakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan kemudian pergilah. Raden Saga tersenyum mendengar ucapan Mina tersebut. Dia berdiri kemudian meletakkan tangannya ke belakang punggung. Baiklah Nona, baiklah. Maafkan aku jika kedatanganku ini membuatmu sedikit tak nyaman. Namun aku terpaksa karena ayahmu telah terikat padaku dan dia telah menjadi pengikutku. Setelah berkata seperti itu, Raden Saga perlahan pergi dan menghilang. Mina terdiam lagi di tempatnya berdiri. Sikap Raden Saga berbanding terbalik dengan apa yang difikirkan. Meskipun dia sempat berbicara kasar, namun Raden Saga tetap menanggapinya dengan lembut dan penuh wibawa. Mina perlahan duduk di ujung ranjang. Dia kembali teringat wajah milik siluman yang sejak kemarin dia takuti. Mengapa setelah dia pergi, wajahnya masih lekat di ingatanku? Mina membatin. Mina tersentak. Dia sangat mengenali suara panggilan itu. Tanpa mengucapkan salam, Parman masuk begitu saja ke dalam rumah dan langsung mendorong pintu kamar Mina yang tertutup sedikit. Mina, apa siluman itu datang? Mina hanya mengangguk, kemudian beringsut naik ke atas ranjangnya, berniat ingin tidur. Lalu di mana uangnya? Mina tidak menjawab. Mendapati Mina tidak berniat ingin menjawab pertanyaannya, Parman inisiatif mencoba mencari sesuatu yang sangat berharga itu ke seluruh penjuru kamar Mina. Mulai dari bawah kolong meja, di bawah kasur, dan di bawah kolong lemari pakaian milik Mina yang berbahan kayu. Namun Parman tetap tak menemukan apa yang dia cari. Parman semakin gusar dan mengacak-ngacak seluruh isi kamar Mina. Sementara Mina semakin tak mempedulikan tingkah ayahnya itu. Hingga satu-satunya tempat yang belum dijarah Parman, yaitu isi dalam lemari pakaian Mina. Dengan langkah lebar, Parman mendekati lemari itu dan dengan cepat membukanya. Ada satu ruang kosong yang tak diisi pakaian, yang membuat mata Parman terbelalak lebar. Lembaran uang merah dan seonggok koin emas berada di sana. Refleks, tangan Parman langsung memegangi satu persatu untuk memastikan bahwa itu nyata. Aku kaya, ucap Parman histeris. Mina tersentak. Dia bangkit dan mendapati ayahnya yang sedang memunguti lembaran uang yang terjatuh di lantai. Mata Mina membola, tak percaya. Ternyata benar, dalam waktu cepat mereka bisa mendapatkan uang. Tanpa mempedulikan Mina, Parman berlalu begitu saja dengan wajah penuh kebahagiaan.
matanya tak lepas dari lembaran uang dan koin emas yang telah dia kumpulkan ke dalam bajunya. "Ya, Mina pamit untuk mencari pakan ternak. Sudah 2 hari pasti semua stok rumput yang Mina cari lusa sudah habis," ucap Mina di sela sarapannya bersama Parman. Parman menghentikan kegiatannya yang sedang menyuap makanan. "Sudahlah Mina, jangan lagi bekerja keras atau melakukan pekerjaan berat. Kita bisa mengupah orang hanya untuk mencari pakan ternak saja. Meskipun sudah punya banyak uang, kita tetap harus menghematnya ya. Kita tidak tahu jalan hidup kita seperti apa nantinya." "Jangan jadi anak durhaka. Ayah bilang tidak ya tidak." Parman langsung menyelesaikan sarapannya yang masih banyak sisa. Laki-laki Mina hanya bisa menghela nafas. Namun Mina tetap tidak mendengarkan ucapan ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya itu akan pergi sebentar lagi dan akan pulang saat sore hari nanti. Dia akan punya sedikit waktu untuk mencari pakan ternak. Mina bukanlah gadis yang biasa berdiam diri di rumah. Benar saja, beberapa menit kemudian Parman mulai meninggalkan rumah dengan wajah sumringah. Dia berniat ingin membayar lunas semua hutangnya pada juragan beras di desanya itu. Setelah memastikan Parman benar-benar pergi, Mina bersiap untuk mencari pakan ternaknya di tempat biasa. Dengan berjalan kaki, Mina menuju ke lokasi tempat ia biasa mencari rumput hijau. Dengan tak lupa membawa sabit khusus miliknya. Di pinggir sungai Bengin terdapat rumput-rumput hijau yang sangat cocok untuk pakan ternak seperti sapi dan kambing. Dahulu semua warga yang masih memiliki ternak selalu mencarinya di pinggir sungai Bengin. Namun seiringnya waktu, satu persatu warga desa sudah tak berminat lagi untuk memiliki hewan ternak. Saat itu hanya tinggal segelintir saja, termasuk Mina dan Parman. Mina mulai menyabit rumput yang pertama kali dia lihat ketika sampai di pinggir sungai. Matanya fokus karena harus waspada kalau dia akan terluka. "Au!" Mina terkejut sekaligus menahan rasa sakit di bagian petisnya sebelah kiri. Dia terduduk dan memijit bagian yang terasa sakit tersebut. Mata Mina refleks melihat seekor ular kobra yang tengah melingkar dengan kepala yang berdiri tegap menghadap Mina persis di depannya dengan jarak 1 meter. Mina memperhatikan betisnya yang ternyata adalah gigitan ular kobra tersebut. Ular! Mina beringsut mundur, berusaha menjauh dari ular tersebut. Ingin rasanya dia berdiri dan berlari, namun tak mampu akibat bisa gigitan dari ular itu mulai menyerap ke aliran darahnya. Tolong! Dengan cepat tenaga Mina melemah dan akhirnya hanya pasrah. Ular itu perlahan melata mendekati Mina. Mina refleks memejamkan matanya karena hanya itu satu-satunya yang bisa dia lakukan. Setidaknya pergunakan akalmu untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan menyerah begitu saja. Mina refleks membuka mata. Dia melihat Raden Saga mencengkram ular itu dengan satu tangannya, sedangkan tangannya yang lain masih setia berada di belakang punggungnya. Melihat Mina yang memasang wajah terkejut, Raden Saga kemudian melemparkan begitu saja ular yang sudah terkulai lemas itu. Raden Saga perlahan berjalan mendekati Mina yang masih menatapnya tanpa berkedip. Ini kali pertama Mina menatap lama wajah Raden Saga. Dengan berwibawa, Raden Saga berjongkok di hadapan Mina dan memperhatikan betisnya yang terkena gigitan ular tersebut. Bekas gigitan itu sudah membiru. Kaki kiri Mina yang terkena gigitan itu hampir keseluruhan membiru. "Apa kamu baik-baik saja? Tolong bicaralah," ucap Raden Saga yang melihat Mina hanya terdiam sambil menatapnya. Mina gelagapan hingga dia lupa dia telah terkena gigitan dari ular yang paling berbisa. Setelah sepenuhnya sadar, Mina barulah kembali merasakan betapa sakitnya betis yang terkena gigitan tersebut. Ini sakit sekali," ucap Mina lirih dengan menggigit bibir bagian bawahnya. Raden Saga berdiri kemudian menjulurkan satu tangannya pada Mina.
Mina mengangkat wajahnya dan mengerutkan dahinya. Mau apa? Ayo, sambutlah tanganku ini. Aku akan mengobati lukamu. Tapi mau kemana kita pergi? Kita tidak pergi kemana-mana. Ayo cepatlah, kamu harus segera diobati. Perlahan Mina berdiri dan menyambut uluran tangan Raden Saga. Begitu tangan mereka menyatu, Mina merasakan hembusan angin yang sangat kuat menghantam tubuhnya. Mina sempat oleng dan tak sengaja memegang lengan Raden Saga dengan kuat. Hanya hitungan detik pandangan Mina teralihkan. Keadaan sekitar sudah berubah. Dari awalnya berada di pinggiran sungai, tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat yang asing. Tempat yang tak pernah Mina lihat dan kunjungi sebelumnya. Ketika Raden Saga menarik tangannya untuk menuntunnya berjalan, Mina menahannya agar Raden Saga menghentikan langkahnya. Ini di mana? Kamu berkata tidak akan pergi kemana-mana. Lalu ini tempat apa? Tanya Mina dengan wajah kebingungan. Raden Saga berbalik dan memperlihatkan senyumannya. Kita memang tidak kemana-mana. Kamu tetap berada di desamu, namun mampir sebentar ke rumahku. Jawaban Raden semakin membuat Mina kebingungan. Rumah? Mina mengulang ucapan itu sebagai tanda masih tak mengerti. Iya, kamu tidak lupa siapa aku bukan? Duniaku dan duniamu berbeda. Rumahku ada di sini, di Sungai Pengin. Mata Mina terbelalak, dia refleks memegangi lehernya. Raden Saga tertawa simpul. Tenanglah, kamu sudah kuberikan mantra agar bisa bernafas di dalam air. Ayo cepatlah, sebelum racun ular itu menyebar ke seluruh tubuhmu. Mina kembali melupakan rasa sakit di kakinya. Matanya difokuskan pada tempat dia melangkah saat ini. Dia seperti berada di dalam ruangan, namun sangat luas, tak ada ujung. Semua yang dia lihat berwarna kuning keemasan, yang dipadukan dengan warna keperakan, menambah nuansa yang penuh kilauan yang membuat Mina diam-diam mengagumi tempat yang belum diketahuinya itu. Indah sekali, Mina membatin. Patih. Tiba-tiba Raden Saga berteriak seperti memanggil seseorang. Mina yang awalnya hanya fokus melihat ke sekitarnya menjadi terkejut. Terlihat seorang pria parubaya yang berjalan tergopoh mendekati mereka berdua. Iya, yang mulia Raden Saga. Apa gerangan yang mulia memanggil hamba? Ucap pria parubaya itu dengan badan yang sedikit dibungkukkan dan juga kepala yang tak berani menatap langsung. Panggil tabib istana dan bawa ke kamarku. Pria parubaya itu langsung mengangguk dan berlalu dengan langkah cepat. Mina memilih diam. Laki-laki Raden Saga kembali menarik tangan Mina. Mau kemana lagi? Tanya Mina saat perjalanan mereka seperti sedang berjalan di tengah lapangan bola kaki. Raden Saga ternyata membawa Mina ke istananya. Mereka berjalan menuju ke kamar milik Raden Saga dengan melewati lorong panjang, namun lebih mirip seperti lapangan bola kaki yang luas. Sudah, diam saja, nanti kamu juga pasti tahu. Sudah, tidak ada waktu lagi untuk banyak bicara. Racun di dalam tubuhmu semakin menyebar. Jawab Raden Saga yang kali ini tanpa menoleh ke arah Mina. Mina terdiam meski langkah kakinya sejajar dengan langkah kaki Raden Saga. Entah kenapa Mina merasakan desiran aneh ketika Raden Saga secara terang-terangan memperlihatkan kekhawatirannya. Duduklah, sebentar lagi tabib akan datang untuk mengobati kakimu. Raden Saga terlihat sangat khawatir. Dia berdiri tepat di depan Mina dengan kedua tangan yang berada di belakang punggung. Pandangan matanya tak lepas dari betis kaki kiri Mina yang sudah menghitam. Mina semakin tak nyaman dengan sikap Raden Saga. Meskipun Mina tak menatap wajah Saga, namun dia tahu betul bahwa lelaki itu memperhatikannya. Mengapa harus berdiri seperti itu? Apakah kamu tidak memiliki kursi? Ucap Mina dengan tangan dan mata yang fokus mengelus betis gigitan di kakinya itu. Aku harus seperti ini hingga tabib itu datang. Mengapa lama sekali dia? Ucap Raden Saga berdecak. Maaf Raden, saya terlambat.
Ucap seseorang dari arah pintu setengah berlari menuju ke arah Raden dan Mina berada. Tak lama muncul seorang lagi yang sepertinya pendamping tabib tersebut. Ayo cepat obati, sepertinya racun itu semakin menyebar. Aku tidak perlu menjelaskan padamu jika kau gagal menyembuhkannya. Setelah berkata seperti itu, Raden Saga pun berlalu meninggalkan kamar tersebut. Mina hanya memperhatikan punggung Raden Saga yang semakin menjauh. Kemudian pandangannya beralih ke arah tabib dan seorang pendampingnya itu. Meski tak ada percakapan, namun tabib beserta pendampingnya itu tidak membuat Mina takut. Mereka terlihat seperti manusia normal biasanya. Meskipun Mina tahu kalau orang yang bersamanya itu adalah makhluk halus. Masih proses pengobatan, Mina mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar yang dia ketahui bahwa itu adalah kamar milik Raden Saga sendiri. Mulut Mina refleks ternganga melihat keindahan yang dia lihat. Sudah hampir 1 jam, namun dia baru menyadarinya. Seluruh kamar beserta isinya berwarna kuning keemasan. Semua perabotan yang ada juga tak luput. Ini seperti surga. Rumah Raden Saga jauh lebih indah dari rumah-rumah manusia. Mina membatin. Di tempat lain, di rumah Mina sudah berkumpul sebagian warga. Pasalnya ketika Parman pulang dari berhura-hura, dia mendapati Mina yang sudah tergeletak di atas sofa kayu miliknya, yang telah tak sadarkan diri. Parman khawatir dan gelisah. Sudah hampir tengah malam, namun Mina juga tak kunjung sadar. Apa, Mina sedang sakitkah Parman? Telapak kaki dan tangannya sedingin es, sedangkan dahinya panas sekali. Ucap salah satu warga yang masih menemani Parman untuk menjaga Mina. Parman menggeleng lesu. Mina baik-baik saja. Hanya saja memang sebelum aku meninggalkan rumah, dia sempat meminta izin untuk pergi mencari pakan ternak. Bisa saja dia memang sedang mencari pakan ternak, Parman. Warga yang menemukan Mina melihat Mina tergeletak di tengah rumput. Di sampingnya terdapat sapi juga. Meskipun sudah hampir tengah malam, namun beberapa warga masih berada di rumah Parman dengan sukarela. Mereka ingin menemani Parman dan menunggu Mina hingga sadar. Anak keras kepala, sudah dilarang namun tak pernah didengar. Entah apa yang sudah terjadi. Ucap Parman dengan mata yang menatap Mina yang masih memejamkan matanya. Sudahlah Parman, jangan seperti itu. Nanti kita akan tanya jika dia sudah sadar nanti. Di sisi lain, di dunia yang berbeda, pengobatan Mina baru saja selesai. Mina tak menyadari sama sekali bahwa jiwanya telah meninggalkan raganya. Pengobatan sudah selesai, Nona. Sebelum ramuannya mengering dan meresap pada gigitan ular itu, disarankan Nona tidak boleh bergerak dan tetaplah berbaring. Mina merasa tak nyaman ketika kedua makhluk itu kemudian memundurkan langkahnya ke belakang dengan sedikit menjauhi Mina. Kedua makhluk itu membungkukkan tubuh dan menundukkan pandangan. Selama masa pengobatan, tak sekalipun kedua makhluk itu menatap langsung wajah Mina. Mereka memperlakukan Mina sama seperti mereka memperlakukan Raden Saga. Kedua makhluk itu kemudian pergi meninggalkan Mina seorang diri di kamar. Suara langkah kaki Raden Saga menggema ke seluruh penjuru kamar. Jarak dari pintu kamar diranjang tempat di mana Mina membaringkan tubuhnya sedikit jauh. Raden Saga berjalan dengan penuh wibawa. Kedua tangannya senantiasa selalu berada di belakang punggungnya. Jubah besarnya yang panjang hingga menyapu lantai semakin menambah kewibawaan dan ketampanannya. Bagaimana keadaanmu? Ucap Raden Saga yang telah berdiri sejajar di depan ranjang menghadap Mina. Mina berniat ingin mengubah posisinya agar duduk bersandar. Namun urung setelah melihat salah satu tangan Raden Saga terangkat, menandakan dia tak perlu melakukan itu. Aku baik-baik saja, Raden. Terima kasih banyak atas pengobatannya. Namun sepertinya aku harus kembali. Wajah Raden Saga tiba-tiba berubah. Dia menundukkan wajahnya selama beberapa saat, kemudian kembali menatap Mina. Tunggulah beberapa saat dulu. Apa kamu lupa dengan yang dikatakan oleh tabib tadi? Dan
Apa kamu lupa apa yang aku katakan saat sebelum tabib itu mulai mengobatimu? Aku akan memberikan hukuman padanya jika obat dan ramuan yang diberikannya padamu itu gagal menyembuhkan kakimu, ucap Raden Saga dengan suara khas miliknya. Mina tertegun, dia mengedipkan kedua matanya, tanda tak percaya. Sebegitu pentingnya ke aku, sehingga dia sampai melakukan itu. Tapi apa alasannya? Baiklah, tapi kamu tak seharusnya seperti itu. Tabib itu telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia bahkan tak berbicara padaku sebelum tugasnya selesai dilakukan. Semuanya harus mengikuti perintah dan keinginanku, Mina. Jika mereka tak mampu untuk melakukannya, mereka harus menerima hukumannya. Mina terdiam, dia hampir lupa dengan siapa dia berbicara. Tiba-tiba Raden Saga melangkah mendekat ke arah Mina, kemudian duduk di ujung ranjang yang posisinya tak jauh dari Mina. Istirahatlah, aku akan menemanimu di sini. Berulang kali Mina tertegun melihat tingkah Raden Saga yang membuatnya tidak bisa mengerti. Raden Saga memperlakukan Mina seperti dua insan yang telah mengenal lama. Lebih tepatnya, Raden Saga memperlakukan Mina dengan spesial. Setelah duduk, Raden Saga hanya menatap lurus ke depan dan melihat-lihat sekitar. Dia tak menatap Mina lagi, hingga Mina pun perlahan memejamkan matanya. Astagfirullah, aku ketiduran. Mina refleks terduduk lalu mengusap kasar wajahnya. Mina belum menyadari bahwa ternyata Raden Saga masih berada di tempat sebelah dia tertidur. Mina kembali terkejut setelah sepenuhnya sadar dan mendapati Raden Saga masih di tempat yang semula. Raden Saga menatap Mina dengan senyuman. Dia mengelus lembut pucuk kepala Mina dengan lembut. Kamu sudah bangun. Kamu tahu, aku sudah menemanimu hampir 3 jam di sini. Mina refleks menutup mulutnya dan bergegas turun dari ranjang. Namun dengan cepat tangan Raden Saga menyambar tangan Mina. Mau kemana? Aku harus pulang, Raden. Sudah hampir seharian aku di sini. Kasihan ayah, mungkin khawatir. Perlahan Raden Saga melepaskan genggamannya. Dia menghela nafas berat. Dia sangat berat melepaskan Mina untuk pulang. Namun dia juga tidak ingin bersikap egois. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang, ucap Raden Saga dan mengulurkan tangannya. Mina pun dengan cepat meraih tangan itu. Alhamdulillah, anakmu sudah sadar, Parman, ucap seseorang. Mina mengerjap-ngerjapkan matanya. Tak lama penglihatannya semakin jelas. Mina mengernyitkan dahinya karena kebingungan. Aku di mana? Kamu sudah di rumah. Ada warga yang menemukanmu tergeletak di tengah rumput di pinggir sungai, nak. Mina semakin kebingungan. Dia semakin tak mengerti. Mengapa para warga berkata bahwa aku tidak sadarkan diri di pinggir sungai? Bukannya Raden Saga membawaku ke rumahnya? Ayo, minum dulu, ucap Parman memberikan segelas air putih. Mina duduk dan tak sengaja tangannya menyentuh kaki kiri yang semula terkena gigitan ular itu. Sudah tak terasa sakit lagi. Mina sampai memukul-mukulnya dengan kuat, namun tetap tak merasa apapun. Kenapa, nak? Tadi di pinggir sungai, Mina terkena gigitan ular berbisa, ayah. Tapi sekarang kok tidak terasa sakit lagi? Jawab Mina dengan wajah kebingungan. Digigit ular? Mana, nak? Parman panik. Dia memeriksa seluruh tubuh Mina, termasuk kedua kakinya. Tak ada apa-apa, kau bebek saja. Apa kamu bermimpi saat pingsan tadi? Mina terdiam. Dia benar-benar butuh waktu untuk mencerna semua yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya, Mina? Mengapa kamu bisa ditemukan pingsan di pinggir sungai? Itu... Sudahlah, Parman, nanti saja ketika Mina sudah merasa sedikit baik. Sekalian kami semua ingin pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, bapak-bapak, jawab Parman dengan senyuman. Parman lalu beranjak untuk mengantarkan warga-warga itu ke depan pintu rumahnya. Sementara Mina kembali membaringkan tubuhnya dengan perasaan yang masih kebingungan. Coba jelaskan pada ayah apa yang terjadi padamu kemarin.
Dan kenapa bisa-bisanya kamu masih tetap mencari pakan ternak meski ayah tidak mengizinkannya? Ucap Parman di sela sarapan mereka. Mina tiba-tiba menghentikan kegiatan menyuap makanannya. Dia merasa sangat sulit untuk menelan makanannya itu. Kemarin, Mina menyapit rumput di pinggir sungai Bengin. Lalu tiba-tiba seekor ular yang berbisa mematuk kaki kiriku. Dan entah dari mana Raden Saga datang menyelamatkanku dan mengobati gigitan ular itu ya. Parman sedikit terbatuk setelah mendengar penjelasan Mina. Dia terkejut ketika Mina menyebutkan nama Raden Saga, siluman yang sedang diabdinya itu. Apa? Raden Saga? Iya ayah, dia bahkan membawaku ke rumahnya. Itulah mengapa Mina terkejut karena tiba-tiba saja sudah di dalam rumah, dalam keadaan berbaring. Apa kamu tidak tertidur saat menyapit rumput itu, sehingga kamu bermimpi seperti ini? Parman seakan masih tak percaya dengan penjelasan Mina. Tidak ya, semuanya nyata, ucap Mina dengan suara yang ditekankan agar Parman percaya. Parman terdiam sejenak. Tiba-tiba selera makannya hilang dan kemudian berlalu meninggalkan sisa makanannya yang masih lumayan. Mina membersihkan sisa makanan dan alat makan mereka ke dapur. Lanjut dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu menyapu seluruh ruangan dan halaman luar rumah. Setelah selesai, Mina pun seperti biasa, duduk di balai yang terbuat dari bambu, yang sengaja dibuat di bawah pohon jambu. Tanpa dikomando dan disengaja, Mina tiba-tiba terbayang wajah Raden Saga. Senyuman Raden Saga terlintas di benaknya, yang membuat Mina refleks tersenyum sendiri. Kukira hanya pria dari manusia saja yang memiliki daya pikat. Pria dari makhluk lain pun juga memilikinya. Mina membatin. Perhatian dan kelembutan Raden Saga dalam berbicara semakin membuat Mina memikirkan Raden Saga. Terbesit di relung hati ingin kembali bertemu dengan pria tersebut. Tanpa Mina sadari, jauh dari tempat Mina berada, sepasang mata sedang memperhatikannya dengan senyuman. Sudut pandang Raden Saga. Mohon maaf yang mulia Raden Saga, apakah yang mulia butuh bantuan hamba? Saya perhatikan yang mulia sudah terlalu lama berdiri di sini. Apakah Anda tidak lelah? Aku menoleh sekilas dan tersenyum. Pati memang selalu saja mengawasiku dari jauh. Dia selalu saja mengetahui apa yang aku lakukan dan apa yang aku inginkan. Aku tidak butuh apa-apa, Pati. Cobalah sesekali untuk tidak mengawasiku seperti itu. Lakukan hal yang tidak pernah kau lakukan. Jawabku dengan mata yang masih memandang ke arah luar jendela istanaku. Tidak yang mulia Raden, sepanjang keabadianku hanya mengabdi kepadamu. Baiklah, terserahmu saja. Maaf sekali lagi yang mulia Raden. Gadis itu dari kalangan manusia bukan? Siapa dia Raden? Aku laki-laki kembali tertawa mendengar penuturannya. Tak mungkin dia tak tahu siapa gadis yang kubawa ke istana. Pati, kau tidak ahli dalam berbohong dan pura-pura bodoh. Dia tertunduk dan tersenyum. Yang mulia, ini pertama kalinya untuk yang mulia membawa seorang manusia ke istana. Jika hamba boleh tahu apa yang sebenarnya Raden ingin lakukan, kali ini hamba benar-benar tidak tahu. Kulihat wajahnya penuh dengan keseriusan. Kutarik nafas perlahan dan membuangnya. Aku mencintai gadis itu. Mencintai? Bukankah Raden baru bertemu dengannya? Apakah rasa cinta itu bisa datang secepat itu, Raden? Sebenarnya itu bukan kali pertama aku bertemu dengannya, Pati. Aku selalu memperhatikannya saat aku bersantai di pinggir sungai. Hampir setiap hari aku melihatnya menyapit rumput. Kukira aku hanya bisa menatapnya dari jauh saja. Namun takdir berkata lain hingga aku bisa membawanya ke istana. Dia terlihat menganggukkan kepala. Lalu apakah yang mulia akan menikahinya? Pertanyaan itu membuatku mengalihkan pandangan ke arahnya.
Apa itu mungkin, Pati? Apakah makhluk halus sepertiku ini bisa menikahi seorang gadis manusia? Jika takdir sudah berkehendak, semua yang tak mungkin menjadi mungkin, Yang Mulia. Bukankah nenek moyang kita dahulu juga seperti itu? Mereka bahkan dipertemukan kembali saat kehidupan kedua mereka. Meskipun memang pada akhirnya mereka tidak pernah bisa bersatu. Ucapan Pati semakin membuat hatiku pilu. Aku pernah mendengar dongeng turun-temurun dari nenek moyang, bahwa dulu pernah ada sepasang makhluk yang berbeda dunia menjalin hubungan. Mereka terpisahkan karena salah satu dari mereka meregang nyawa. Berpuluh-puluh tahun kemudian, mereka dilahirkan kembali dan dipertemukan kembali. Namun pada akhirnya takdir mereka tidak pernah bisa bersatu. Aku khawatir kisah itu akan terjadi pada cintaku. Dan aku pun tak tahu bagaimana perasaan Mina padaku. Aku berlalu meninggalkan Patih yang masih di tempatnya. Aku kembali menuju kamar dan menatap keluar jendela lain. Salah satu kemampuanku adalah aku mampu melihat seseorang dari jarak jauh. Dan hatiku tiba-tiba berkata ingin melihat Mina saat ini. Sedang apakah dia? Aku tersenyum ketika Mina memujiku di dalam hatinya. Apakah begitu? Dia juga memiliki perasaan yang sama padaku. Apa itu mungkin? Mohon maaf, Yang Mulia Raden Saga. Ada beberapa rakyat Anda datang. Mereka telah berada di depan pintu gerbang istana. Apakah Anda memperbolehkan mereka masuk? Tiba-tiba Pati datang menghampiriku. Dia memang tak perlu izin untuk memasuki ruangan pribadiku seperti kamar ini. Aku berbalik dan menghadap padanya. Perintahkan penjaga untuk membiarkan mereka masuk. Aku ingin tahu apa maksud mereka datang kemari. Dia mengangguk kemudian berlalu pergi dengan langkah cepat. Aku pun juga melangkah meninggalkan kamar menuju singgasanaku. Aku ingin tahu apa yang mereka inginkan sehingga ingin bertemu denganku langsung. Kedua tanganku memangku dagu. Tak lama terlihat beberapa orang dengan pakaian sederhana berjalan menuju ke arahku. Salam Yang Mulia Raden Saga, ucap mereka serentak. Aku mengangguk. Ada apa gerangan kalian kemari? Mohon maaf Yang Mulia Raden Saga. Hamba beserta beberapa rakyat yang lainnya sempat melihat Anda bersama seorang gadis. Kami sangat terkejut karena gadis itu dari kalangan manusia. Kami datang untuk menanyakan apakah gerangan Yang Mulia membawanya kemari. Mereka semua masih menundukkan pandangannya. Tak satu pun dari mereka yang pernah bertatapan langsung denganku. Begitupun dengan rakyatku yang lain. Aku berdiri kemudian menuruni tahtaku dan berjalan mendekati mereka dengan kedua tanganku yang berada di belakang punggung. Aku berjalan mengelilingi mereka dan menatap satu persatu dari mereka. Dia adalah anak dari abdiku. Lagi pula tak ada yang bisa melarangku dengan membawa manusia ke istanaku sendiri. Benar Yang Mulia, kami datang ingin menanyakan hubungan Anda dengan gadis itu. Aku tersenyum, rupanya rakyatku membawa perwakilan dari mereka. Buktinya hanya satu orang yang memberikan pertanyaan dan banyak bicara seperti itu padaku. Aku berhenti memutari mereka dan berdiri tepat di depan mereka. Bagaimana jika aku katakan kalau gadis itu akan menjadi ratu di istanaku? Mendengar ucapanku itu, sontak mereka mengangkat wajah yang sedari tadi tertunduk, serta memperlihatkan wajah keterkejutan mereka. Apa maksud Anda Yang Mulia? Masih orang yang sama mempertanyakan pertanyaan itu. Kurasa kau dan yang lainnya memiliki pendengaran yang baik. Jawabku santai, kemudian berjalan kembali menuju singgasanaku. Salah satu dari mereka yang sedari tadi berbicara padaku itu melangkah maju. Jaraknya dan aku menjadi tak begitu jauh. Maaf Yang Mulia, tapi hampir 1 dekade engkau menjadi raja. Tak ada yang pernah menjadi ratu di istana ini. Dan setahu kami, di kerajaan ini tidak pernah ada seorang ratu, apalagi itu dari kalangan manusia. Maka dari itu,
Untuk pertama kalinya, aku membantah peraturan itu. Siapa yang mampu membantahku? Seluruh keturunan dan leluhur dari keturunanku sudah musnah. Hanya tersisa aku. Kulihat dia diam. Wajah yang semula sudah berani menatap langsung wajahku kembali menunduk. Dia menyatukan kedua tangannya di depan perut. Benar yang mulia, tak ada yang bisa membantah apa yang ingin Anda lakukan. Namun jika ternyata benar yang Anda katakan bahwa calon ratu adalah dari kalangan manusia, semua rakyat akan merasakan kecewa. Ucapnya dengan pandangan tertunduk. Kau kuberi amanah untuk memberitahu pada semua rakyat bahwa tak perlu ada yang merasa khawatir atau kecewa. Yakinlah padaku bahwa kerajaan ini tidak akan ada yang berubah dan kesejahteraan semua rakyatku juga selalu ada. Ucapku dengan nada tegas namun tetap wibawa. Kulihat dia mengangguk lalu memundurkan diri ke belakang. Setelah itu mereka semua pun pergi meninggalkan istana. Tak peduli untukku juga harus menentang semua peraturan kerajaan ini. Mina juga memiliki perasaan yang sama padaku. Aku akan menikahinya, kemudian membawanya untuk tinggal bersamaku. Hari-hari pun berlalu, tak terasa hari malam Selasa pun tiba. Namun Mina tak lagi merasakan perasaan yang sama saat di hari pertama dia bertemu dengan Raden Saga. Malam ini Mina menunggu kedatangan Raden Saga dengan senang hati. Entah kenapa, namun rasa itu tiba-tiba terlintas. Mina, tetaplah tenang. Malam ini adalah malam keduamu. Usahakan malam ini Raden Saga memberikan uang dan koin emas yang banyak. Ucap Parman pada Mina yang sibuk mencuci piring bekas makan malam mereka. Dia mengira bahwa Mina akan merasa ketakutan lagi. Mendengar itu entah kenapa Mina merasakan kesedihan. Semakin hari yang difikirkan ayahnya itu hanyalah uang. Dia begitu semangat meski yang ditumbalkannya adalah anaknya sendiri. Mina diam tak menjawab ucapan Parman. Seperti malam pertama, Parman akan pergi meninggalkan Mina sendirian di rumah. Setelah selesai, Mina kembali menuju kamarnya. Dia menyisir rambut panjangnya dan merapikan penampilan. Mina sangat bersemangat malam itu. Dia merasa bahwa kehadiran Raden Saga akan membuatnya sedikit melupakan kesedihan. Cantik sekali. Mina sontak membalikkan tubuhnya dan mendapati Raden Saga tengah berdiri dengan kedua tangan yang berada di belakang punggungnya. Pakaian dan jubah yang dia kenakan malam itu sangat mewah. Raden Saga sengaja memakai jubah kebesarannya kali ini untuk bertemu dengan Mina sekaligus ada niat tertentu. Mina tersenyum malu-malu. Dia menunduk dan memainkan jari jemarinya. Akan lebih sempurna jika aku memakaikan ini. Raden Saga mengeluarkan sepasang pakaian pada Mina. Sebuah kebaya merah dengan desain permata di setiap sudut tertentu. Kain jarik untuk bagian bawahnya terbuat dari kain sutra nan mewah, semakin menambah kilaunya. Untuk apa ini, Raden? Tanya Mina dengan malu-malu. Raden Saga mendekat dan berdiri tepat di depan Mina. Dia tersenyum lalu meletakkan kebaya beserta kain jarik itu di atas pangkuan Mina yang masih terduduk. Aku mencintaimu, Mina. Aku tahu kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Ucap Raden Saga dengan suara pelan. Mina terkejut karena Raden Saga bisa mengetahui perasaan dan isi hatinya. Mina berdiri dan membuka pintu jendelanya. Dia menatap ke arah luar yang sudah gelap. Hanya ada sinar rembulan dan binatang-binatang yang terlihat kecil yang sedikit memberikan penerangan. Aku hampir lupa jika kamu berbeda denganku. Memang benar, aku menyukaimu. Perasaan ini datang entah dari mana dan tanpa komando dariku. Tapi kita ini berbeda, Raden. Ucap Mina dengan pandangan yang tak lepas menatap kegelapan malam di balik jendela kamarnya. Raden Saga melangkah mendekat, kemudian memegang kedua bahu Mina untuk membawanya agar mereka bisa saling berhadapan satu sama lain. Jantung Mina berdebar dengan cepat ketika jarak mereka sangat dekat.
Untuk pertama kalinya, Mina menatap wajah Raden Saga begitu dekat. Kamu percaya takdir? Jika bukan takdir, maka kita berdua tak akan pernah dipertemukan dengan cara seperti ini. Jika kamu tidak yakin, maka tak salah untuk mencoba menjalani takdir ini. Mencoba sampai di mana takdir membawa kita. Ucap Raden Saga dengan nada lembut dan kedua tangannya masih memegangi kedua bahu Mina. Mina terdiam, dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam beberapa saat mereka saling diam dan saling tatap satu sama lain. Raden Saga tersenyum ketika mendengar suara derak jantung Mina begitu kuat. Apa semudah itukah? Bagaimana jika nanti ternyata takdir hanya mempermainkan kita? Jawab Mina. Lalu apa takdir bisa diubah, Mina? Jika kita berdua berusaha untuk mengubahnya. Aku yakin cinta kita berdua akan mengalahkan takdir jika tidak memihak kita. Raden Saga melepaskan genggamannya dari bahu Mina, kemudian menatap ke arah luar jendela kamar Mina. Lagi, mereka berdua saling diam satu sama lain selama beberapa saat. Baiklah, jika begitu, aku bersedia untuk menikah denganmu. Lagi pula, jika aku di sini, aku hanya dijadikan alat untuk ayah mendapatkan uang. Raden Saga terlonjak ketika tiba-tiba Mina memeluknya dari belakang. Mina melepaskan pelukannya dan mereka berdua kembali saling tatap satu sama lain. Benarkah itu? Benarkah kamu bersedia menikah denganku? Raden Saga seakan tak percaya. Dia begitu bahagia mendengar jawaban Mina. Mina tersenyum dan mengangguk. Jika begitu, pakailah kebaya dan kain jarik ini. Kita akan ke istana untuk memberitahu berita gembira ini pada rakyatku. Mina meraih kembali kain jarik itu, sementara Raden Saga berbalik agar Mina bisa berganti pakaian. Lagi-lagi Mina semakin percaya bahwa dia tak salah memilih jalan yang telah dia pilih. Aku sudah selesai. Raden Saga berbalik dan seketika terpesona. Mina semakin sempurna dengan kebaya dan kain jarik tersebut. Ditambah rambut yang dibiarkan tergerai tanpa ikatan, semakin menambah pesona Mina. Kamu sangat cantik, sayang. Mina tersenyum lalu menundukkan pandangannya. Ayo kita pergi. Tangan Saga mengulurkan tangannya ke arah Mina. Mina melangkah maju dan meraih tangan Raden Saga. Dalam hitungan detik saja, Mina telah berada di dunia lain. Saat ini mereka sudah berada di dalam kamar Raden Saga. Mina tak lagi terkejut karena sebelumnya pernah berada di kamar itu. Mina! Malam itu Parman pulang cukup larut. Dia terlena akan harta yang dia dapatkan. Selama beberapa hari dia hanya menghamburkan uang dan berfoya-foya saja. Parman tidak menggunakan uang hasil dari pesugihan itu untuk tabungan masa tuanya. Parman tak mendengar jawaban dari Mina. Pintu rumah yang semula tak dikunci pun Parman buka. Hal pertama yang Parman lakukan ketika memasuki rumah adalah mencari Mina di dalam kamarnya. Ketika pintu kamar Mina terbuka, Parman sedikit kebingungan melihat Mina yang sedang terbaring di ranjangnya dengan memakai kebaya dan kain jarik. Mina, bangun Mina. Parman berusaha membangunkan Mina, namun Mina tak merespon apapun. Parman mulai tak peduli dan mencari sesuatu yang membuatnya bersemangat untuk pulang. Dimulai dari bawah kolong ranjang, di bawah lemari, namun Parman tak menemukan. Hingga pada akhirnya ia ingat saat dia pertama kali menemukan sesuatu yang berharga itu. Ya, di dalam lemari pakaian Mina. Saat lemari itu terbuka, mata Parman berbinar melihat kilaunya. Parman tertawa lepas kegirangan saat melihat jumlahnya. Jumlahnya lebih banyak dari malam pertama. Parman pun mengemasi semuanya dan membawanya keluar dari kamar Mina. Parman bahkan tidak mempedulikan Mina yang entah sampai kapan memejamkan mata. Umumkan pada seluruh rakyat bahwa mereka harus berkumpul di aula istana. Aku akan memberi kabar bahagia untuk mereka. Ucap Raden Saga pada sang patih. Mohon ampun yang mulia,
jika Anda berkenan untuk memberitahu hamba terlebih dahulu berita apakah itu. Aku akan menikahi Mina, gadis dari kalangan manusia yang kubawa ke istana tempo hari. Baiklah yang mulia, tapi bagaimana dengan reaksi para rakyat nanti? Mereka semua tentu tidak akan suka. Tenang saja Pati, aku telah menyuruh orang untuk meyakinkan mereka. Pati pun pergi meninggalkan singgasana Raden Saga. Raden Saga turun dari singgasana dan menghampiri Mina yang masih berada di dalam kamarnya. Ketika masuk, Raden Saga mendapati Mina yang sedang berdiri menatap keluar jendela kamarnya. Sedang apa? Mina berbalik dan tersenyum. Meski dunia kita berbeda, namun sepertinya yang kulihat di luar jendela ini tak ada yang beda dari duniaku. Pepohonan hijau serta rumput yang tertata rapi. Bahkan ada bunga-bunga yang cantik juga tumbuh di sini. Raden Saga membalas senyuman Mina dan melangkah mendekat. Mereka sama-sama melihat ke arah luar jendela yang dimana terdapat para penjaga yang menjaga di setiap bagian sisi istana. Tentu, dunia kami juga hampir mirip dengan dunia manusia, seperti rumah, pasar, dan lain sebagainya. Bedanya kami tidak melakukan kegiatan seperti mandi, mencuci, dan beternak. Begitukah? Itu hanya perbedaan yang terlalu sedikit. Benar, apa kamu sudah selesai? Maksudnya, aku ingin membawamu ke singgasanaku jika kamu telah selesai bertanya. Seketika mereka berdua tertawa bersama. Mina menggendeng lengan Raden Saga, kemudian berjalan meninggalkan kamar itu. Ketika mereka telah sampai di singgasana, ternyata seluruh rakyat yang diundang oleh Raden Saga telah tiba. Seluruh mata memandang Mina dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyuman yang semula menghiasi sudut bibir Mina seketika hilang. Genggaman tangannya semakin dia eratkan. Mina sadar bahwa mata-mata yang memandanginya itu adalah mata dari makhluk halus. Ada beberapa yang terlihat saling berbisik satu sama lain. Ada pula yang hanya menundukkan pandangannya. Tenanglah, selagi kamu bersamaku, tak akan ada yang akan menyakitimu. Raden Saga merasakan kegusaran Mina. Dia berbisik untuk menenangkan Mina. Salam sejahtera semua rakyatku. Tentu kalian semua tahu apa maksudku mengundang kalian untuk datang ke istanaku. Raden Saga menjeda ucapannya, kemudian tersenyum memperhatikan satu persatu rakyatnya itu. Perkenalkan, ini adalah Ratu Mina. Ratu yang sebentar lagi akan menemani raja kalian ini untuk duduk di singgasana. Jadi berilah hormat dan berkat kalian padanya. Suara Raden Saga menggema ke seluruh ruangan istana. Semua rakyat yang datang saling pandang satu sama lain. Belum ada satupun dari mereka yang melakukan perintah yang diucapkan Raden Saga. Raden Saga kembali tersenyum melihat semua rakyatnya itu masih terdiam di tempat. Dia melepaskan genggaman tangan Mina kemudian membimbingnya untuk duduk di singgasana. Kemudian Raden Saga berdiri dengan berwibawa di hadapan semua rakyatnya. Ada apa dengan rakyatku? Kak, kami meragukan calon ratu itu yang mulia, ucap salah seorang yang berdiri paling depan. Raden Saga kemudian mengedarkan sekali lagi pandangannya pada semua rakyatnya. Terlihat semuanya mengangguk tanda setuju. Apa kalian sudah mendapatkan pesan dariku yang kukirim pada salah seorang dari kalian? Semuanya pun mengangguk serentak. Kami sudah mendapatkan berita itu, namun rasa keraguan kami tetap sama yang mulia. Hanya karena dia dari kalangan manusia. Semua rakyat yang ada tak mampu menjawab. Mereka kemudian menundukkan kepalanya. Kalian tahu, derajat manusia lebih tinggi dari kita yang hanya makhluk halus biasa. Kita hanya makhluk halus biasa yang hidup berdampingan dengan manusia. Tapi jika manusia lebih tinggi derajatnya, lalu mengapa mereka melakukan pesugihan dan menjadi budak Anda yang mulia? Raden Saga tersenyum. Itu karena ada beberapa manusia yang kufur dan haus harta. Mereka ingin mencari jalan pintas demi kekayaan semata. Raden Saga kemudian berbalik dan menatap Mina yang langsung tertunduk.
Raden Saga tahu bahwa Mina pasti merasa sedih. Sementara aula kebesaran istana Raden Saga pun kembali sepi. Semuanya kembali diam dan menunduk. Bagaimana? Apa Ratu Mina masih tidak pantas menjadi ratu kalian? Ucap Raden Saga kemudian. Semuanya bersimpuh dan bersujud. Hidup yang mulia Raden Saga, hidup yang mulia Ratu Mina, ucap mereka serentak. Senyuman di sudut bibir Raden Saga kembali merekah. Ternyata untuk meluluhkan hati rakyatnya tidak begitu sulit. Pernikahan akan dilaksanakan lusa. Jadi bersiaplah untuk berpesta selama 1 hari penuh, ucap Raden Saga gembira. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Masih ada 1 part lagi. Bagaimana kisah dari Mina selanjutnya? Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.